Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Bu, Pak, kadangkala di dalam hidup kita selalu merasa yang kita lakukan sudah benar. Walaupun kadangkala kita juga tahu yang kita lakukan ini sebenarnya bertentangan dengan ketentuan agama. Akhirnya yang muncul adalah pembenaran. Nah, bicara mengenai ini kita akan langkah lagi, mengkaji lagi bagaimana caranya untuk bisa membentengi diri kita dengan pakaian takwa. Surah yang kita kaji adalah surah Al-A'raf. Tadi kita sudah membahas surah ayat ke-27, Al-A'raf ayat 27. Selanjutnya kita melangkah ke surah Al-A'raf ayat 28. Untuk itu kami persilakan kepada guru kita Al-Mukarram Ustadz Abdul Kafi. Fadhal Ustadz. Baik, terima kasih Ustaz David. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Masjid Al-Furqan yang insya Allah dimuliakan Allah, dan juga pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita senantiasa ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya orang yang menyaksikan dan juga menonton Cahaya Hati, dia sedang mencari ilmu dan belajar bersama. Dan orang yang belajar insya Allah akan dicukupkan segala kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita telah belajar di surah Al-A'raf ayat 26 dan 27 bersama Ustadzun Al-Karim, Ustadz Tian. Sekarang kita melanjutkan di ayat berikutnya di ayat 28, betul, dan juga 29. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Ayat ini berkenaan tentang di mana pada masa sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul. Ini tradisi jahiliyah pada saat itu melakukan tawaf juga di Ka'bah. Tapi punten, mereka masyarakat jahiliyah atau masyarakat yang dari luar kota Makkah selain suku Quraisy, mereka melakukan tawafnya tanpa mengenakan busana sedikit pun. Kira-kira zaman sekarang kalau orang nggak pakai pakaian disebutnya orang apa? Nah, ibu yang jawab. Namanya orang Jadi tradisi tawaf pada zaman dahulu itu orang melaksanakannya dengan apa? Tanpa busana. Mereka beralasan bahwa ini adalah ajaran nenek moyang saya. Nenek moyang saya. Dan juga mereka beralasan bahwa pakaian yang kita kenakan pada saat sehari-hari itu penuh dosa, maka kita tidak layak untuk melakukan tawaf. Maka tawaf tanpa mengenakan sehelai pakaian pun hanya sedikit yang dipakai untuk menutupi sedikit daripada, mohon maaf, kemaluannya, baik laki-laki maupun perempuan kecuali suku Quraisy. Tuh lihat, kira-kira tawaf nggak pakai baju bagaimana Bu rasanya Bu? Panas. Iya, kalau wanita malam hari juga biasanya tanpa mengenakan pakaian. Maka hal inilah yang langsung turun ayat wa idza fa'alu fahishatan. Apabila mereka itu melakukan suatu fahisyah, maksiat kepada Allah. Ya, maksiat kepada, mereka mengatakan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Dan ternyata mereka mengatakan ini udah tradisi nenek moyang saya.
Dan Allah pun menyuruh ini. Oh, dia udah tuh, ini lagi-lagi nih, terkekang dengan adat dan tradisi. Ada nggak yang begitu? Ada. Padahal ayat selanjutnya itu menjelaskan qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Sesungguhnya Allah itu tidak menyuruh perbuatan maksiat. Maka kita tawaf, yang perempuan pada hari ini Masya Allah menutup auratnya, yang laki-laki menggunakan kain ihram. Ini menandakan di zaman sekarang juga ada antara agama dan budaya saling berbenturan. Hati-hati. Boleh kita mengikuti agama, itu harus benar-benar kafah. Tapi mengikuti adat, kita lihat-lihat, adakah adat itu yang bertentangan dengan syariat? Contoh, kita boleh melakukan maulid Nabi, boleh? Boleh, tapi lihat acaranya. Kalau ternyata acaranya punten melakukan hal yang mubadzir, dia membagi-bagikan telur, terus telurnya diinjak-injak, boleh apa kagak? Buat apa? Mendingan buat dibagiin. Bikin telur dadar udah. Bikin telur dadar. Iya, betul. Makan sama lebih baik begitu. Mengadakan acara, ternyata acaranya bukan diisi dengan kegiatan positif, joget-joget. Laki-laki, perempuan, sawer-sawer, datang bininya marah-marah. Acara apaan ini? Kan begitu? Iya kan? Bininya nggak dikasih duit, giliran biduan dikasih. Setuju apa kagak? Ah, tuh. Pak. Iya. Ini menandakan bahwa adat itu jangan sampai berbenturan dengan yang namanya agama. Yang bagus kita ikuti, yang enggak jangan. Begitu ya Bu ya. Karena jangan sampai kita mengklaim bahwa ini udah adat nenek moyang kita, sehingga kita mampu merusak akidah kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Kita pun ikut adat-adat yang tren zaman sekarang. Oh, biasanya Pak, ini harus hati-hati. Anak perempuan kita jaga, itu berlian kita, permata hati kita benar-benar. Jangan sampai dia terperosok ke dalam jurang maksiat. Pakaiannya dijaga, kalau nggak pakai hijab bilang, nak kamu berhijab. Mak, nggak cantik aku kalau berhijab. Kata siapa? Cakepan juga berhijab, bener nggak? Cakepan juga orang yang menutup orang yang menutup aurat. Ini dari versi laki-laki. Bunda tahu nggak? Itu dari versi laki-laki menimbulkan rasa penasaran buat laki-laki. Betul? Gimana ya ini ya perempuan ya? Pak, betul nggak Pak? Tuh, Bapak suka yang, mohon maaf, terbuka auratnya apa yang tertutup? Ini jawabnya diam aja nih. Pak Ustadz, saya mah yang mana aja, yang penting saya hajar. Itu namanya libasnya bukan libas takwa ya, itu namanya libasnya libas nafsu. Pakaiannya pakaian nafsu. Oh, giliran ngikutin ketakwaan Allah, pilih-pilih yang menguntungkan dirinya. Pak Ustadz, kalau cewek cakep lewat ya saya siulin. Kalau perawan siulnya 1, wit. Kalau janda siulnya 3, wit. Ada yang begitu? Ada. Itu namanya tergantung nafsu. Giliran diuji oleh Allah Subhanahu wa taala baru dah dia ngeluh. Waduh, saya lagi diuji, padahal dia senantiasa melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu. Maka Allah melanjutkan dalam ayat berikutnya di 29, qul amara rabbi bil qist. Katakanlah bahwa Allah menyuruh kita untuk bersikap adil. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlishina lahuddin. Kita disuruh oleh Allah tawajjuh kepada Allah dengan penuh khusyuk. Kemudian berdoa dengan penuh rasa ikhlas. Itu yang Allah pengen kepada kita. Bukan kita memakai hijab itu karena dibilang cantik, bukan. Bukan juga kita menutup aurat pengen dapat banyak endorse, bukan juga kita menutup aurat gara-gara kita pengen dibilang soleh. Bukan. Termasuk yang bapak-bapak. Pak, biar kata bapak-bapak juga harus menjaga aurat. Dari mana Pak aurat laki-laki? Dari pudel-udel pusar sampai
Nih, tuh udah pada tahu ya. Jadi yang olahraga jangan biasain itu pakainya segini doang. Jangan salah Pak, lah biar kata udah tua juga kalau nafsu laki melaki ada. Iya. Bener gak Ustaz David? Iya. Justru yang lebih susah itu yang begitu Bun. Kalau bunda suaminya punten, naudzubillah, ada orang selingkuh nih suami. Selingkuhnya sama perempuan gampang dilacak. Yang susah itu suami selingkuh sama laki-laki. Bener apa kagak? Lah susah dilacaknya, orang sama-sama. Itu dia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kita ibadah ikhlas karena Allah. Tadi kita udah belajar takwa. Tapi yang terakhir kata Allah tadi, wad'uhu mukhlishina lahud. Kita berdoa penuh dengan hati yang ikhlas kepada Allah. Karena al-ikhlas ruhul amal. Yang namanya ikhlas adanya ruhnya amal. Buat apa ibadah banyak-banyak kalau enggak ikhlas, itu akan sia-sia. Mudah-mudahan kita dikategorikan orang-orang yang mukhlisin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz Bu. Yang mau nanya siapa angkat tangannya? Silakan tinggi-tinggi angkat tangannya. Kok dikit amat, mana yang lain? Yang lain mana? Silakan. Ya, Ibu. Ya, nama dan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Zumratul Ilma. Saya dari Taklim Babu Salam, Tangerang Selatan. Pak Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana caranya menasihatin seorang perempuan yang mulai melepas hijab karena sakit hati, dan bagaimana caranya menasihatin menegur seorang laki-laki yang memakai celana pendek, yang biasa memakai celana pendek dan buka baju di tempat umum. Sekian, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini buka baju depan umum kerokan apa gimana ini Bu? Itu dia Ustaz main David. kerokan aja depan. Mohon maaf bukannya body shaming, mejeng di depan udah mah perutnya gede, kerokannya depan belakang, udah begitu tidurnya ngorok, lengkap udah. Ya Allah. Silakan Ustaz, langsung dijawab Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaannya luar biasa ya. Ini sering terjadi di sekitaran kita. Bagaimana cara menasehati orang yang ternyata lepas hijab ya karena lantaran sakit. Banyak bunda, hal ini terjadi di media sosial, itu terjadi. Bahkan di kalangan masyarakat juga terjadi. Ada seorang perempuan yang ternyata dia patah hati. Dengan pacarnya diputusin. Tadinya dia berhijab. Cerai mungkin. Mungkin cerai. Cerai ya. Iya, dan kebetulan karena dia sakit hati, akhirnya dia mohon maaf mendapatkan calonnya ini non muslim, akhirnya dia lepas hijab. Dia bilang apa? Ya udahlah biarin, saya mau urusan saya. Toh saya nikah dengan sesama muslim nyakitin. Nah itu. Betul enggak? Atau saya menikah dengan sesama muslim nyakitin dan lain sebagainya. Akhirnya dia mampu menanggalkan dan lain sebagainya daripada iman dan takwanya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling afsah lisanuh, yang paling fasih lisannya, dan juga paling tahu bagaimana cara menasehati orang lain. Ya, kalau kita ingin menasehati orang lain, kita harus lihat dulu karakter daripada orang tersebut. Ini orang mau nggak dinasehati? Ini orang bisa nggak dinasehati? Kadang kan ada orang yang begitu diingetin langsung marah. Ya, tawan mana lo sama gua? Wah, ditantangin begitu Ustaz David. Iya benar Ustaz. Iya, saya udah haji 5 kali, ente belum haji. Ah begitu. Bangga dengan hajinya, padahal haji belum tentu menundukkan daripada akhlakul karimah. Maka ciri-ciri orang yang hatinya keras adalah dia yang tidak mau menerima nasihat. Kita lihat tuh. Kalau dia ternyata orangnya hatinya luwes, ya hatinya lembut, maka kita gunakan daripada metode menasehati versi Al-Quran. Wa qulu qawlan layyina. Maka berkatalah kepada mereka dengan kata yang lemah lembut. Tuh, kalau yang lembut, ya kalau yang lembut. Kalau yang hatinya keras bagaimana? Ya sama, ya wa qulu qaulam baligha. Ya, apa itu baligha? Ya sama, tegas, ya,
terarah, terukur. Jadi menasehati itu juga kita harus lihat psikologinya. Kalau memang ternyata orang tersebut hatinya lembut, boleh pelan-pelan. Ketika waktunya dia lagi happy, lagi enak, masuk tek nih waktunya, baru kita datang. Kenapa kamu? Kok kamu nggak berhijab? Gitu, kan lebih bagus berhijab, cantik loh. Kan begitu. Ingat tuh, Bu, ya, lebih cantik kan berhijab. Kenapa? Kalau nggak berhijab pipi kamu kelihatan lebih cabi. Kan ada yang begitu. Ya kan? Begitu. Jadi kita angkat aja Bunda. Jangan juga kita menunjukkan bahwa kamu tuh nggak berhijab, dosa loh. Setiap orang yang melihat kamu, setiap melihat helai rambut kamu, itu akan masuk neraka kamu. Nanti ayah kamu dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Bla 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 bla. Wah, orang makin ngeper Bu kayak begitu. Bener nggak? Nah, kita lihat psikologinya. Yang laki-laki juga begitu. Ingetin Pak, pakai baju apa? Kan udah haji, ngomongnya haji 5 kali. Masa di depan rumah pakai kaos oblong ketekan doang. Ayo jaga auratnya. Kan gak enak dilihat orang. Katanya dipanggil Pak Haji, kan begitu? Kalau dipanggil Pak A atau Bapak kan udah tua. Udah ayo Pak jaga aurat. Insya Allah mudah-mudahan ada keberkahan. Intinya dari setiap orang yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala pasti akan dibantu dalam menjalankan jalan keluar masalah yang terjadi pada dirinya. Baik. Apalagi dilakukan dengan secara ikhlas. Maka kita nasihati dengan penuh kelembutan, dengan penuh rasa kasih sayang bahkan ke keluarga sehingga orang tersebut tidak sakit hati dengan nasihat yang kita berikan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz, Bu. Udah jelas Ustadz jelasin semuanya ya, sejelas-jelasnya katanya dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jadi memang jaga aurat itu ya tadi ya itu kewajiban kita. Tapi balik lagi mengenai budaya, Islam bukan menentang budaya, enggak. Tetapi budaya yang ada, yuk kita sesuaikan dengan ajaran agama kita. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ya boleh silakan berbudaya, tapi ada batasan-batasannya yang menjadi ketentuan dalam syariat itu yang kita jaga. Setuju Bu? Nah yang perlu kita berantas Bu, nggak boleh kita ikutin adalah budaya korupsi. Ya, jangan cari pembenarannya. Setuju ya. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.